Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mudah-mudahan saya Dian Cahyani, CGP Angkatan 7, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching. Saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Odik Sodikin dan pengajar praktik Bapak Andre Wijaya. Pemikiran refleksi. Supervisi akademik metode pengembangan diri coaching. Banyak hal dan ilmu yang saya peroleh, terutama ketika melakukan learning by doing via virtual dalam Zoom Meet bersama fasilitator, pengajar praktik, dan rekan-rekan CGP hebat dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung. Dan paling berkesan ketika melakukan coaching secara langsung bersama rekan-rekan CGP. Awalnya saya kurang percaya diri dalam melakukan coaching, terutama ketika berperan sebagai coach. Saya tanamkan mindset saya, I can do it. Coach itu berbeda dengan mentor atau lainnya. Hal yang kadang lupa ketika mengajukan pertanyaan berbot yaitu menggunakan pertanyaan tertutup, seperti mengapa, atau apakah, atau sudahkah. Sebenarnya sudah tahu bahwa pertanyaan ya atau tidak tersebut harus dihindari. Terkadang karena keasikan ngobrol sehingga lupa. Oleh karena itu, saya harus sering berlatih dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Keterampilan coaching sangat penting untuk menciptakan iklim kerja yang positif dan kolaboratif. Seorang pemimpin pembelajaran yang mampu melakukan coaching dengan baik akan mendorong dukungan tim dan membangun hubungan kerja yang kuat, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan hasil belajar secara keseluruhan. Dalam hal ini, keterampilan coaching menjadi salah satu keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi tim serta mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Supervisi akademik. Menurut Fisher dan kawan-kawan, supervisi akademik merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh seorang kepada tenaga pendidik untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik. Supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B, diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan baik serta psikologis peserta didik. Dulu mengenal dengan kata supervisi agak ngeri atau horor. Ketika akan disupervisi akan merasa takut atau merasa nervous. Mungkin beda dengan sekarang setelah mengetahui ilmunya tentang supervisi akademik, mengenal coaching, maka berbeda dengan yang dulu. Mungkin pada kebanyakan orang ketika akan disupervisi merasa nervous atau gugup. Setelah tahu supervisi akademik yaitu berbasis coaching, saya jadi merasa senang karena dalam supervisi coaching itu akan menggali potensi diri.
Keterampilan coaching sangat terkait dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Karena sebagai pemimpin pembelajaran, seseorang harus dapat menjadi coach yang efektif dan mampu memberikan arahan dan dukungan kepada anggota timnya. Dalam konteks pengembangan kompetensi, seorang pemimpin pembelajaran perlu mampu mempertajam keterampilan berpikir, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan berkomunikasi dengan efektif, serta keterampilan dalam memimpin dan mengelola tim. Coaching. Coaching yaitu bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching itu lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Dan biasanya dalam coaching itu, solusi itu datangnya dari coachee, bukan dari coach. Apa sih perbedaan coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training? Semua ini merupakan metode pengembangan diri. Apa perbedaannya? Coaching merupakan bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching itu lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Dan coaching itu biasanya bersifat setara, coach dan coachingnya. Mentoring. Mentoring merupakan metode pengembangan diri di mana seseorang akan mengajarkan berbagai tips dan trik, pengalaman, metode, dan cara-cara sukses sesuai dengan pengalamannya. Kalau mentoring itu sifatnya dia mengajarkan berdasarkan pengalamannya. Konseling. Konseling adalah rangkaian-rangkaian kontak atau hubungan secara langsung dengan individu yang tujuannya memberikan bantuan dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Kalau konseling bersifatnya mentreatment, memberikan bantuan untuk merubah sikap dan tingkah lakunya. Fasilitasi merupakan sebuah proses pengembangan dan pengelolaan yang efektif untuk membantu kelompok mencapai hasil yang dikehendaki. Training memberikan suatu transfer knowledge berupa ilmu tertentu kepada audiens. Itulah merupakan perbedaan antara coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta, yaitu seperti air. Tirta itu bagaikan air. Tirta itu adalah T-nya tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, T-nya tanggung jawab. Dengan alur tirta ini, seorang coach itu menggali tujuan dari seorang coachee dan mengidentifikasi identifikasi masalah dari coachee tersebut dan menggali pertanyaan melalui rencana aksinya dan menggali potensi melalui tanggung jawabnya atau komitmennya. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Jadi di sini harus fokus pada coachee-nya. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ingat tadi, hindari pertanyaan ya atau tidak ketika akan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat,
mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 3 kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau present. 2. Mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan dengan rasa. Receive, appreciate, summarize, and ask. Berarti di sini receive itu menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach dan dengan memperhatikan kata kunci yang diucapkan. Kalau appreciate itu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coach. Summarize. Saat coach selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita ini sama. Ask. Mengajukan pertanyaan berbobot. Dan ingat lagi tadi pertanyaan berbobot itu hindari pertanyaan ya atau tidak. Seperti mengapa, apakah, sudahkah. Analisis implementasi. Sebagai seorang coach di sekolah, saya memiliki peran penting dalam membantu peserta didik meraih potensi terbaik mereka. Salah satu cara yang dapat saya lakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan individu dan memberikan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Dalam hal ini, saya dapat memanfaatkan berbagai teknik dan strategi pembelajaran, seperti mengadakan diskusi kelompok kecil, menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek, atau memberikan tugas-tugas yang dipersonalisasi. Dengan demikian, saya dapat membantu peserta didik belajar dengan cara yang efektif dan efisien, serta memberikan kesempatan untuk meraih sukses. Selain itu, peran saya sebagai coach juga mencakup pembelajaran sosial dan emosional. Dalam hal ini, saya dapat membantu siswa mempelajari berbagai keterampilan sosial dan emosional, seperti berkomunikasi dengan efektif, membangun hubungan yang sehat dan positif, mengatasi stres dan emosi yang kuat, dan banyak lagi. Saya juga dapat membantu peserta didik mengenai pentingnya memiliki sikap positif, termasuk menjaga kesadaran diri, empati, dan melawan stereotip dan prasangka. Dalam mempelajari hal-hal tersebut, peserta didik dapat mendapatkan manfaat jangka panjang, seperti meningkatkan keterampilan interpersonal dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi dalam hidup mereka. Koneksi antar materi, pengalaman masa lalu. Sebelum mengenal dengan coaching dengan Tirta, maka belum mengenal alur Tirta. Dulu belum saya mengenal alur Tirta. Belum mengenal mengajukan pertanyaan. Ya dulu masih mengajukan pertanyaan sesuka hati. Itu ketika coaching klinik selesai ya, dianggap selesai, tidak ada tindak lanjut. Setelah mengetahui semua, maka saya akan menerapkan di masa datang, yaitu menggunakan alur Tirta. Mengajukan pertanyaan berbobot, merencanakan tindak lanjut. Keterampilan coaching mencakup kemampuan dalam memberikan umpan balik konstruktif dan membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan anggota tim. Dengan cara ini, seorang coach yang efektif dapat membantu anggota timnya untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, serta mencapai tujuan yang ditetapkan bersama,
Seorang pemimpin pembelajaran yang mampu memberikan coaching yang efektif dapat memastikan bahwa keterampilan dan kompetensi anggota tim selalu berkembang dan terus meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Nusratullah dari SMP 1 Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi.